Yusuf, 1, 2, 3. Halo Halo guys, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nisa di Dan channelnya Dwi Hirmi dan juga saya Esa di channel Irmi juga. Oke, jadi hari ini kita akan live streaming lagi ya, Ya, seperti minggu kemarin. Ya. Dan kita akan melanjutkan cerita yang belum selesai ini. ya masih tentang pendakian atau masuk ke hutan terlarang di Gunung Papandayan. Iya, betul. Jadi guys, kemarin kan kita itu berhenti nih di momen paling gila di mana si Rido itu jalan sambil tidur gitu kan. Ya. Nah, dan dia itu masuk ke hutan itu, dan lebih parahnya lagi si pacarnya, si yang namanya Meli, itu akhirnya nekat juga buat nyusul dia masuk ke dalam hutan itu juga. Iya, benar banget. Benar banget. Sekarang aku mau nanya dulu nih ke kalian dan ke kamu ya, Sen. Kalau kamu jadi si Meli, itu lebih baik kamu bakal masuk juga atau nunggu di luar? Menurutmu mending mana? Kalau versi bucin ya. Kalau versi bucin. Enggak, menurutmu aja. Iya, maksudnya menurut aku kalau versi bucin itu aku bakal nyusulin sih sama kayak, karena kan aku nggak tahu ya pacarku atau misalnya suamiku di situ kenapa gitu kan. Jadi ya aku akan nekat sama kayak Meli. Tapi kalau versi normal, ya aku bakal minta bantuan sama orang lain juga gitu loh. Oke, masuk akal sih. Iya kan? Iya. Tapi kayaknya semua orang akan bucin deh. Memang pasti ada masanya. Ya betul. Pasti ada Jadi, masanya. kalau dari versi Meli sih sepertinya aku akan nyusul ke dalam. Oke. Lu Karena keputusan. Bukan, nggak ada keputusan. Oh. Oke. Nah, karena keputusannya dia itu si Meli yang akhirnya masuk ke dalam, pada akhirnya gimana tuh? Apakah akan menentukan nasib mereka, hidup dan mati mereka, atau kayak gimana nih? Belum tahu, tapi mari kita dengarkan sampai akhir ya teman-teman. Oke, jadi di part 2 ini kita bakal melihat nih apa yang sebenarnya yang ada di dalam hutan itu gitu, apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Dan aku kasih tahu ya, itu tuh bukan kampung biasa. Nah, terus itu juga bukan manusia. Dan itu juga bukan dari dunia kita. Ya, benar banget. Sebab yang di part satunya kan kita udah jelasin juga ya, itu kayak kamu yang tiba-tiba ada di situ kan, di atas gunung. Nah, sementara si Rido dan si Meli itu terjebak di dalam desa itu ya, si Diki dan Laras itu masih pakai logika mereka. Mereka turun ke gunung meskipun tengah malam buat nyari satu orang, yaitu Kuncen Gunung. Satu-satunya orang yang tahu cara keluar dari tempat itu ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah di mana mereka itu cuma punya waktu sampai matahari itu terbit nih. Kenapa tuh? Nah, kalau misalnya telat sedikit aja, ada kemungkinan berarti si Rido sama si Meli itu nggak akan pernah pulang. Nah, itu dia bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Dan yang satu lagi yang lebih serem itu adalah gak semua yang keluar dari sana itu masih jadi manusia. Jadi bisa aja pas keluar dari sana, ya udah. Jadi apa, demit atau? Ya, we never know. Menghilang nyawanya. Ya menghilang mungkin. Jadi kayak jiwanya tuh ketahan di sana. Bisa jadi seperti itu. Oke. Sekarang tanya lagi nih. Kalau misalkan nanti Rido sama Meli berhasil keluar nih, kira-kira bakalan percaya gak ya mereka masih normal? Bisa jadi 50-50 ya? kali ya. 50-50 ya. Bisa jadi aman, bisa jadi udah beda. Iya. Oke.
Nah, karena di part 2 ini tuh kita bakal langsung masuk ke dalam hutan itu gitu ya, cerita di dalam hutan itu dan lihat apa yang sebenarnya menunggu mereka itu di dalam sana gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Tuh, oke. Jadi terima kasih yang sudah masuk ke live malam ini. Tapi kayaknya hancur aku dong. Ya udahlah. Mungkin ada satu orang penggemar kita. Iya, ini. Penggemar Oke. setia ya kan. Oke. Malam ini kita bakal cerita horor lagi yang panjang dan juga yang pasti bikin mau merinding gitu ya. Oke. Nah, dan di sini sudah aku jelaskan ada aku dan juga ada suami saya yang akan menemani saya live hari ini gitu. Kita ya. Malam ini semoga aja ya cerita ini bisa bawain malam kalian sampai tidur terlelap. Oke. Enggak yakin sih, tapi ya udahlah ya. Semoga aja. Oke, jadi kita bakal ceritain si kisah nyata. Sebentar. Ini kok kayaknya yang kemarin ya? Iya, kisah horor yang kan ini part 2 ya? Enggak, itu part sama kayak kemarin ya. Oh shit, iya anjay. Oh my god. No. Oh my god. Oh my god. Oke, jadi kita yups. Jadi kita kembali lagi. Jadi malam itu malamnya ya gimana sih? Malamnya tidak begitu gelap. Oke, malam itu nggak begitu gelap. Terus rembulannya itu ya sedikit memancarkan cahaya lah ya kan. Sampai ngebuat si matanya Mel itu mampu sedikit melihat keadaan di sekitarnya. Jadi kayak apa ini gitu. Berarti kalau si Rido tadi kan dia jalan sambil tidur tuh. Atau tidur sambil jalan ya gitu ya. Nah, tapi si Mel ini kondisinya sadar ya. Sadar banget dan ngejar si Rido kan. Iya, sangat sadar. Ya, ini suasananya yang bikin nggak nyaman sih ya. Iya, benar. Nggak gelap total tapi juga nggak terang. Kayak ada sesuatu yang sengaja dikasih lihat tapi nggak semuanya gitu. Ini misterius banget. Iya, betul. Nah, di sini Mel itu karena dia kan baru aja tuh masuk ke kampung itu dengan sadar gitu kan. Nah, terus dia mencobalah untuk menenangkan pikirannya dia dan perlahan jalan tuh dia kan. Dia jalan sambil terus melihat tuh sekeliling kampung itu kan dengan harapan ya pastinya dia akan menemukan si pacarnya, siapa lagi ya kan. Karena kan tujuannya dia masuk kampung itu kan karena mencari pacarnya. Coba kita bayangin sendiri aja kali ya, dia masuk ke tempat itu sendirian, terus warga lokal pun yang di bawah gunung tadi pada takut, nggak berani masuk, benar. Masuk ke kampung ini. Yes. Dan satu-satu tujuannya dia cuma nyari orang yang mungkin si Rido ini udah bukan dirinya lagi. Nah itu dia makanya. Nah terus habis itu tiba-tiba banget di hadapannya Mel itu tuh ngeliat seorang nenek-nenek. Nah neneknya tuh kayak apa sih, kayak pakai tongkat gitu loh, berjalan ngebelakangin dia gitu. Mundur ya maksudnya ya? Atau ngebelakangin dia mundur? Iya, ngebelakangin mundur sih. Menjauh berarti ya dari si Mel. Gitu kan. Nah, yang bikin seremnya lagi, biasanya sosok kayak gini tuh kan muncul tanpa suara nih. Kayak memang udah ada di situ gitu. Kayak memang dari tadi udah ada di situ gitu. Tapi baru kelihatan sekarang. Nah terus karena dia udah tahu kan, ya udah badannya Smelly kan gemetar dong, situ kayak nge-freeze gitu kali ya, kayak anjir apaan tuh gitu kan. Terus ya dia cuma ngomong sama dirinya sendiri kayak ini nenek manusia apa setan ya, dia bilang gitu kan. Ya Allah lindungilah hambamu, katanya si Mel itu bilang kayak gitu. Terus akhirnya udah dia cobalah untuk nyapa si nenek itu kayak. Ini momen yang berat sih, misalkan dia menyapa. Apalagi kan dia belum tahu nih kondisinya si nenek ini beneran manusia atau cuma makhluk halus. Terus antara diem atau nyapa dan dia malah milih buat nyapa. Betul. Itu udah keberanian level next level lah ya. Makanya kalau aku kayaknya akan diam aja sih. Tapi biasanya kalau orang panik juga
langsung nggak pikir panjang. Iya sih, tapi kayaknya kalau nyapa agak tricky juga gitu loh. Terus ini Meli bilang apa nih di sini? Nah, terus si Meli itu bilang kayak, maaf, maaf Nek, saya mau nanya, kata si Meli kan. Nenek lihat seorang pemuda masuk sini nggak ya? Saya lagi mencarinya gitu. Nah, cuma jawabannya si neneknya itu kayak ketus gitu loh, kayak Ketus. Iya, kayak ketus, kayak nggak usah kau cari, ntar juga kamu bakalan ketemu karena setiap manusia yang masuk sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Waduh. Dia bilang kayak gitu. Terus kayak, hah, kan kayak sas banget ya, kenapa? Iya. Kenapa tiba-tiba ada di situ selamanya gitu kan? Iya. Kalimat itu sebenarnya bukan sekedar ancaman ya. Iya. Ini kayak sebuah Betul. apa ya, kepastian kali ya? Ya bisa jadi karena ya udah pada Soalnya akhirnya dia tidak menekankan setiap manusia yang masuk ke sana akan jadi warga di situ. Warlock. Akamsi. Jadi akamsi makhluk gaib. Betul. Nah terus habis itu karena dia udah dapat jawaban itu dari si nenek, gimana ya dia cuma terdiam dong kayak maksudnya apa gitu kan. Ya dia pun bertanya-tanya dan bermaksud juga buat nanya balik gitu kayak kenapa gitu kan. Tapi si neneknya itu tuh udah nggak ada. Hilang. Tiba-tiba hilang. Udah hilang aja udah. Hilang apa jejak? Iya hilang aja. Dia nengok belakang, depan, kiri, kanan. No, tidak ada. Tidak tahu dia itu siapa dan mengapa tiba-tiba dia menghilang seperti itu. Iya, dan ini pasti bikin merinding si Meli nih, karena kan berarti dia nggak pernah benar-benar bicara atau nggak pernah di situ tuh nenek itu. Oh benar. Creepy. Oke, terus kemudian lalu mana tuh? Nah, begitu lagi berjalan. Nah, terus akhirnya Meli ngeliat anak-anak nih yang lagi main kelereng gitu kan. Terus ada juga wanita yang ngisi rambut dan ibu-ibu menyapu. Jadi ya kayak apa ya? Kayak kegiatan manusia pada umumnya aja di siang hari gitu ya kan. Tapi ada yang nyapu, ada yang itu. Ini bukan cuma aneh sih, nggak masuk akal ya. Di atas gunung tiba-tiba jadi suasana itu sudah pasti bukan manusia nggak sih? Ya pasti sih, soalnya kan tengah malam ya, tapi aktivitasnya itu kayak udah siang hari loh. Kayak mereka hidup di parallel universe dari bumi. Beda universe. Mungkin. Betul. Nah, tiba-tiba terus si Meli tuh ngeliat lagi ada seorang anak yang makan daging kelinci mentah. Mulutnya itu sampai yang berlumuran darah gitu loh. Terus waktu Meli ngeliat kayak anjir apaan itu gitu kan, kayak kenapa dia makan kelinci mentah-mentah begitu anjay. Oke. Ini di titik ini pasti si Meli sadar nih kalau misalkan semua ini udah berubah dari aneh terus jadi bahaya kan. Betul. Belum lagi soalnya anak-anak makan daging kelinci mentah. Iya, itu kan udah gak normal ya. Sangat tidak normal gitu loh. Terus gimana? Terus pada akhirnya sih yang tadi anak itu makan kelinci itu noleh dong dia. Terus matanya melotot, lidahnya menjulur panjang dan giginya tuh ada taringnya. Jadi kayak fix. Itu udah bukan manusia sih. Ya sebetulnya bukan manusia bos. Dan yang lebih seremnya itu kan si Meli sendirian. Terus dia sadar nih kalau lagi dilihat sama anak kecil itu loh. Betul. Nah, apa yang dipikirin anak kecil kalau ngeliat hidup seger gitu ya? Kelinci aja dilahap. Santapanku nih gitu kan ya. Terus ada teman-temannya tuh. Iya, terus pada akhirnya Meli di situ menjerit dong kayak gitu kan. Dia menjerit saking ketakutannya gitu kan, dia lari kayak nggak tahu lah pokoknya udah tidak tahu tujuannya kemana, yang penting dia lari aja gitu. Tapi kalau misalkan di tempat kayak gini ya yang kita nggak tahu terus kita lari pontang-panting kayak gitu tanpa arah, biasanya bukannya malah bikin makin dalam masuknya. Ya ampun. Jadi bukannya dia malah keluar, malah makin masuk ke dalam kan. Nah pada akhirnya sesaat dia pun berhenti nih, terus kayak akhirnya dia noleh tuh ke belakang kan. Tapi begitu dia noleh ke belakang, dia membalikkan badan gitu ya. Nenek itu tuh ada lagi di hadapannya dia, nenek yang tadi pakai tongkat itu, tiba-tiba gitu loh.
aneh banget. Iya, welcome back Iya, katanya. kayak Tapi ayo ini mana gitu. ini bukan kebetulan ya, tapi Mm-mm. ini kayak si Ya kayak Meli itu lagi dipermainkan gitu. iya, kayak diputar-puterin aja di situ ya kan. Terus tapi si wajahnya si nenek itu tuh dia tuh di situ itu tuh rusak, matanya tuh merah dan menyala gitu kan. Terus dia ketawa cekikikan kan sambil ngeliat atau ngedeket ke arah Meli gitu. Terus ya kalau aku di situ kayaknya udah pingsan aja deh sekalian. Ya, kalau pingsan juga udah pindah alam nanti. Iya sih. Tapi ini udah full teror ya. Betul. Apalagi nggak ada lagi penyamaran yang tadinya kita lihat mereka normal, terus tiba-tiba anaknya Iya. anak kecil makan daging kelinci taringnya kelihatan. Yes. Ya emang. Si nenek yang tadi di awal nyambut ternyata malah begitu. Betul. Matanya merah, mukanya rusak, ketawanya kayak kunti lagi. Kalau mungkin lebih serem dari kunti ya? Bisa jadi ya. Nah terus gimana responnya si Meli? Ya udah pada saat itu dia akhirnya dia bilang jangan ganggu aku Nek, aku nggak salah apa-apa, dia bilang gitu kan. Terus sambil Meli itu memejamkan mata mungkin kayak jangan ganggu aku Nek gitu. Kayak aku nggak salah apa-apa, aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu tuh reaksi wajar sih ya, iyalah. Kalau manusia ya. Kalau takut Bukan. banget ya cuma bisa pasrah biasa. Nah tiba-tiba ada nih sebuah tangan itu ngerabak pundaknya, jadi kayak duk gitu tiba-tiba kan. Ini aku Mel Rido masa gitu. Oh iya teman gitu. Masa di tengah semua teror itu. Yes. Apakah akan ada harapan? Apakah ada harapan? Aku tidak tahu. Terus ya udah akhirnya kan di situ Meli ngebuka matanya karena mungkin tadi dia masih kan, akhirnya dia mencoba untuk membuka matanya dan betul Rido ada di hadapannya dia. Terus karena mungkin saking paniknya dan kayak ya udahlah gitu kan, terus ya udah akhirnya mereka berpelukan. Tapi mereka masih di dalam situ kan, bukannya dalam mimpi atau apa ini? Enggak, itu dia masih di dalam situ. Mereka masih belum bisa keluar dari. Berarti bukan mimpi ini ya? Bukan. Oke, berarti bahayanya masih belum selesai nih. Iya betul. Dan pada akhirnya karena mereka udah bareng-bareng nih bersama gitu kan, mereka mencoba buat keluar. Tapi masalahnya adalah Meli lupa arah masuknya kemana. Jadi dia nggak tahu. Aduh, kalimat ini kayak stempel gitu loh, napok jidatnya sih itu. Makanya. Ini kalau nggak ada yang nolong ya selesai. Salah mereka berdua udah. Mereka jadi warga lokal. Iya terus itu atasnya gitu. Nah, terus tiba-tiba muncul nih sosok kakek dengan kepala yang hampir putus. Oke. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini, dia bilang. Kalian sudah menjadi warga di sini. Panik nggak lu? Singkat, padat, menakutkan. Udah. Panik pasti itu. Udah, kalian sudah menjadi warga di sini. Iya, makanya bisa kalian keluar. Kalau nggak ada yang tolong mereka ya udah selesai beneran. Jadi warlock mereka. Ya, terus mereka pun akhirnya ya udah lari lah, bodo amat mau mereka ngomong apa kita lari aja gitu kan. Tapi tetap kembali ke tempat yang sama. Jadi kan mereka tuh terjebak kayak ya udah muter-muter aja dan mereka di situ ya kan. Gak bisa keluar, gak bisa ngapa-ngapain juga. Berarti mereka terperangkap ya. Yes, betul. Mungkin dia lari di dalam lingkaran setan yang sama. Iya. Dimensi ya udah hewan di situ-situ aja. Apapun namanya lah ya. Dipermainkan ya. Mereka pasti nggak punya jalan keluar kalau udah begini. Mungkin jalan keluarnya satu-satunya ya dari luar sendiri. Iya. Dibantu sama orang. Nah pada akhirnya pun sosok-sosok menyeramkan itu mulai keluar tuh dari rumahnya masing-masing gitu kan, dari desa itu benar-benar semuanya keluar, semua matanya mereka melotot dan melihat ke arahnya si Meli sama si Rido. Jadi kayak mereka dikepung gitu kali. Siap-siap itu jadi Santa Marta Merah nih. Ini bukan satu lawan satu lagi ya? Satu lawan satu kampung ini. Benar-benar sekampung semuanya. Sekampung lawan dua orang. Terus ya udah. Gimana nih reaksinya si Rido? Ya udah kan karena akhirnya mereka berdua, terus si siapa namanya si Meli sama si Rido sama-sama kayak. Meli sama Rido. Sama-sama saling menguatkan gitu ya, tenang sayang, tenang, baca doa, terus
akhirnya Ridho menggenggam erat tangannya si Meli gitu Waduh. kan, kayak ya udah mau ngapain lagi, mereka di situ udah di ujung jurang juga, Udah doa ini ya. adalah pilihan terbaik ya kan. Berarti di sini di titik ini ya, iman jadi satu-satunya Iya, pelindung buat si betul. Ridho sama si Meli. Betul, yang penting asal doanya nggak doa makan aja sih, nanti Iya. gue doa makan lagi kan. Iya yang dimakan. Itulah dia makanya. Nah ini Terus, si Dika sama Laras kemana ya? Nah, sementara itu si Diki, Oh Diki, sorry. Diki sama Laras itu menemui si Ki Surya, jadi si puncaknya. puncak gunungnya tadi itu. Nah, dan mendapatkan satu cara, yaitu adalah tumbal kambing sebelum matahari itu terbit. Kambing Jadi, utuh? iya, Bukan mereka kepalanya aja? bukan, mereka Itu harus kayak dapat akikah tumbal gitu? kambing. Yes, betul. Oke. Jadi mereka harus dapat tumbal kambing itu. Ya. Ini udah kayak penyelamatan misi penyelamatan hidup dan mati nih untuk si Ridho sama si siapa Meli tadi. Iya. Telat dikit, lamat si Ridho sama Meli. Iya, betul. Makanya itu pada akhirnya pun mereka mereka lari karena waktunya kan terus berjalan kan, kayak ini posisinya mereka juga di lereng gunung kan, di desa, tempat titip mobil itu. Iya, kan nggak segampang itu juga buat cari kambing kan. Benar. Gitulah dia makanya. Itu kan kalau adanya sapi gimana? Nah, entahlah, sapi dong dikorbanin, mahal dong itu. Lumayan. Lebih lumayan ya kan. Terus ya udah pada akhirnya pun kambingnya ditemukan, alhamdulillah. Terus Diki pun lari tuh sendiri meninggalkan si Laras. Ya, soalnya kalau bawa si Laras pasti lama. Ya repot juga sih. Jadi kayak ya udah mending dia lari sendiri gitu kan. Keputusan yang berat ya, tapi kalau nggak cepat ya, kalau si Laras ikut bisa jadi nggak cepat nanti sampainya itu. Itulah dia makanya. Jadi kayak ya udah. Nanti kalau udah sampai sana tiba-tiba udah jam 8 amat hilang. Ya udah hilang, bye bye. Nah, terus tepat sebelum matahari terbit, Diki itu memasukkan kambing itu ke dalam pagar. Oke, udah masukin aja dah. Jadi ini momen penentunya ya. Betul. Semua atau tidak sama sekali. Betul. Jadi kayak ya udah mereka cepet-cepet aja gitu kan. Iya. Nah, di dalam makhluk-makhluk itu pun hendak memaksa si Ridho untuk meminum darah. Jadi kayak ada time skip ya ternyata, waktu dia dikepung itu mungkin dipukulin nggak ya, apa digigit tapi di sini dia disuruh minum darah ya. Kayak zombie gitu kali. Terus tiba-tiba muncullah ada sesosok manusia dengan kepala kambing. Terus ya udah mungkin I don't know. Jadi kayak ada kepala kambing, terus biarkan mereka keluar, aku gantikan dengan kambing, katanya gitu. Oke, berarti ada sistem ya di sini ya, ada aturan dan mereka berhasil menukar nasib gitu. Ya, contohnya kayak tumbal aja sih. Kalau tumbal kan biasanya ada yang tumbal manusia, ada yang tumbal yang hewan gitu kan. Iya juga sih. Jadi kayak ya udah kasih itu. Tapi untungnya mereka bisa diselamatin ya. Nah, apakah Ridho dan Meli pada akhirnya bisa keluar dari situ? Terus ya udah, karena dari akhirnya mereka bertukar nasib dalam tanda kutip gitu kan. Ridho sama Meli pun akhirnya dibimbing tuh keluar gitu kan. Kalau mereka dilepas dan akhirnya sosok itu pun berubah menjadi kambing. Gitu. Jadi sebelumnya pas pakai kalung itu dia masih jadi manusia kambing itu. Iya, manusia kepala kambing. Gitu. Berarti kalung itu bukan sekedar benda ya? Iya, bisa jadi itu sih. Kunci dan juga belenggu buat si bisa jadi. Terus ya udah, karena mereka sudah bertukar nasib gitu kan, pada akhirnya mereka pun keluar dan ketemu sama si Diki. Alhamdulillahnya mereka bisa selamat. Alhamdulillah. Tapi pengalaman itu akan selalu tinggal pasti. Ya pasti traumatis banget sih, kayaknya langsung psikiater sih itu sih. Besok naik gunung kayak gitu lagi nggak mungkin. Iya sih, kayaknya nggak akan pernah naik gunung lagi sih kayaknya. Udah cukup sekian dan terima kasih. Terus ya udah, mereka pun akhirnya kembali ke desa dan mengembalikan kalung dan kembali pulang ke Jakarta gitu. Ya, dan dari semua yang terjadi ini ya, dari dia naik gunung terus
ngelewatin batas yang mereka nggak boleh lalui atau samperin gitu loh. Kita bisa belajar satu hal. Kadang yang terlihat seperti hutan biasa itu ya bisa menyimpan sesuatu yang bukan untuk manusia. Dan pagar itu bukan untuk mengurung mereka di dalam, tapi untuk melindungi kita yang orang-orang pendatang itu agar tidak masuk ke dalam sana. Ya, tapi kan masalahnya kadang ada beberapa orang yang ngeyel. Problematik pasti ada. Nah, sama orang yang kayak alah apa sih itu cuma mitos doang gitu. Jadi kayak nggak percayaan gitu loh. Tapi kan ya maksudnya apa sih salahnya kita menghargai apa yang memang sudah dilarang gitu, terutama buat akamsi yang sana kan harusnya mereka yang lebih paham gitu. Aturan itu juga bukan buat dilanggar. Iya, betul. Pasti mereka memberikan aturan pun pasti ada alasannya nggak sih? Pasti. Terus kalau kayak kamu sendiri ada pengalaman gitu nggak? Sejauh ini enggak sih. Yang horor enggak, cuma dikatain aja Pak Mas. Dikatain apa? Karena kan temanku itu kalau naik gunung terus badannya pasti capek banget. Dia malah malamnya tuh kayak ngigo. Rep-repan. Ya, ngigonya tuh. Ya, ngigonya tuh bukan yang kayak teriak. Tapi ini anehnya, dia ngigo tuh kayak suara orang mendesak. Aku tahu itu siapa kayaknya. Jadi akhirnya padahal kita nggak apa-apain, cuma tidur doang gitu. Tapi pas bangun, buka tenda mau keluar lihat sunrise, mas-mas yang bangun tenda pada saat malam, si kawanku ini malah begitu. Jadi melihatnya aneh gitu. Mendengarnya ya aneh. Jadi dia bangun waktu kita keluar, saya keluar, masnya bilang, Mas maaf Mas, saya malam-malam ganggu. Men, besok kalian ngapain? Cuma tidur. Emang kayaknya aku tahu itu siapa nih. Kayaknya besok kalau camping sama dia mending pisah tenda. Iya kan udah punya istri masing-masing juga. Ya. Soalnya nanti timbul lagi nih fitnah-fitnah yang kejam. Tahu lagi aku siapa itu? Ya. Ya Allah, nggak Oke, jadi itu ya, berarti intinya adalah kalau misalnya kalian mendaki gunung dimanapun kalian berada, kalau misalnya memang sudah ada larangan ya jangan dilanggar. Jadi tetap untuk mengikuti peraturan yang ada yang udah dikasih tahu sama AMSI gitu. Apalagi orang-orang yang punya gelar lah di sana. Iya betul. Kalau emang nggak boleh ya udah nggak boleh, nggak usah tanya alasannya kenapa gitu, jangan cari penyakit. No gitu. Oke, itu adalah cerita untuk hari ini ya. Sudah selesai cerita kita hari ini. Cerita tentang camping di Gunung Papandayan telah selesai. Jadi kita kembali lagi di hari Senin ya. Ya, Senin depan insyaallah lagi. Kita akan membawakan cerita apa? Rahasia. Nanti kita bakal update lagi di Instagram. Follow Instagramku Nisa _30. Dan Instagramnya Instagramnya Dwi Hirmi ada kayaknya Dwi Hirmi apa ya, lupa lagi aku, nanti sertain aja di link deskripsi. Oke, begitu aja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 dan live sudah selesai, saatnya kita undur diri. Terima kasih yang sudah menonton live kita malam ini, dan untuk rekamannya bakal di-share di besok. Ya, besok. Rekamannya bakal di-share di besok. Kalau misalnya memang ketinggalan untuk live hari ini, bisa nonton rekamannya besok hari Selasa. Gitu. Jadi ya itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, like, dan juga kalau misalnya kamu punya cerita horor gunung, kamu bisa kirim di ini podcast 00@gmail.com. Cerita horor lainnya.
iya cerita horor lainnya atau cerita horor gunung gitu loh, bisa di ini podcast00@gmail.com. Atau kalau menurut kalian gimana nih tentang cerita pendakian, apakah kamu juga punya cerita horor saat waktu mendaki? Kamu bisa tulis di kolom komentar gitu. Ada lagi yang mau ditambahin Bapak? Sudah, itu saja kita tutup. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kita kembali lagi hari Senin depan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Pencet tombol X. Oh iya.